Oh, suami. Satu, dua, tiga, sekali lagi. Budi Sulistyo dan Yuniati Hamidah baru saja melangsungkan pernikahan di kantor urusan agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya pada Kamis Februari 2026 siang kemarin. Konsep pernikahan secara sederhana dengan memilih tempat di KUA merupakan kesepakatan yang sudah dipikirkan secara matang dan penuh pertimbangan. Mereka sadar kehidupan berumah tangga setelah akad nikah jauh lebih menantang sehingga mereka harus bijaksana mungkin untuk mengelola uang tabungan yang sudah mereka simpan. Ada banyak rencana masa depan indah yang ingin mereka wujudkan bersama. Budi ini ketemu itu seperti apa, Pak? Menjalin cinta. Awal ketemu itu melalui live TikTok. Okay. Terus habis itu Mas Budi masuk ke liveku, terus kenalan, terus kita sama-sama di dunia F&B, terus komunikasi cocok, akhirnya memutuskan buat menikah. Okay. Itu mbaknya memang influencer atau pripun itu memang lagi apa? Emang suka live di waktu tempat kerja. Itu apa mbak? Kayak jualan apa? Restoran Timur Tengah. Oke. Berarti Mas Budi ini sering ikut gabung? Iya, ikut sering gabung di liveku. Ikut komentar-komentar juga ya? Benar, ikut komentar, ikut masuk kayak PK gitu loh. Oke. Mas, mbak, awalnya Mas Budi bisa akhirnya menjalin komunikasi secara serius, pacaran dan sebagainya, ini seperti apa awalnya? Setelah dari TikTok kita nggak pakai pacaran sih, jadi kenal langsung 1 bulan langsung proses buat menikah. Oh, 1 bulan ya. Berarti berawal dari jalan TikTok live itu, kemudian dikomentari sama Mas Budi, kemudian join gitu ya, join TikTok, ngobrol, nyaman gitu ya. Berarti hanya 1 bulan? Kurang lebih 1 bulan sama persiapannya. Oh, sama persiapannya. Mbak, oke. Pengenalan aja. Mbak, akhirnya di waktu yang singkat 1 bulan, jenengan dan Mas Budi akhirnya memutuskan untuk menfollow up agar menjadi langkah yang sifatnya lebih serius matang untuk ibadah ini seperti apa itu percakapannya saat itu? Mas langsung bilang ke ibu. Oke, berarti memang dari Mas Budi sendiri yang langsung minta jenengan ya. Nah, kemudian untuk milih menikah di KUA ini seperti apa sih? Memang diskusi dari dua belah pihak? Emang iya, diskusi dari kedua belah pihak, nggak mau yang ribet, benar. Kalau nikah simpel kan di KUA dan mudah juga. Berarti ini kesepakatan berdua. Oke. Nah, kemudian setelah sepakat berdua, cara komunikasi kepada pihak keluarga ini bagaimana? Sempat ada yang nolak dari keluarga Mas Budi? Alhamdulillah ada, welcome semua. Berarti keluarga juga menerima ya keinginan. Pertimbangan matang rasionalitasnya dari pihak Mbak Yudi sama Mas Budi apa Mbak untuk memutuskan menikah di KUA, simpel-simpelan untuk bisa beribadah lebih serius? Karena dari pihak keluarga kan juga nggak suka kalau pacaran terlalu lama itu nggak suka gitu loh. Kalau sama-sama sudah mau ya udah. Langsung aja diseriusi, datang ke rumah minta gitu. Luar biasa. Oke. Mas Budi bisa diceritakan Mbak? Agak kenceng aja. Oke, siap. Oke. Mbak, ini sekarang sudah menjadi semacam tren kalangan lain ini, jenengan melihatnya itu seperti apa Mbak? Menikah di KUA artinya lebih simpel dan sebagainya? Karena ya itu tadi, simpel, nggak ribet. Terus habis itu kan juga gratis juga di sini. Kalau nikah di KUA, kalau dipanggil kan kena biaya lagi. Dan uang yang untuk keluarga jenengan ini bisa dimanfaatkan ketika nanti sudah buat healing. Biasanya gengsi kan seperti itu ya. Oke. Rencananya setelah menikah ini nanti akan bulan madu kemana atau akan seperti apa kolaborasi? Pokoknya bersyukur sudah bisa menikah ini ya.
Oke, Mbak siapa lengkapnya nama? Mbak Yuniati Hamida, Yuniati Kamida, usianya? 25 tahun. Oke, Mas Sinten lengkapnya? Budi Sulistyo, Budi Sulistyo, usianya? 33. 33. Siap. Warga mana jenengan? Simo, warga Simong Gunung. Kemudian Mas Budi? Sidoarjo. Sudiwarso Purong, mana kecamatan? Oh Porong. Siap. Matur nuwun ya Mas Budi. Sehat senantiasa rezeki lancar dan Amin, selamat amin. sudah menempuh hidup baru ya. Oke, siap. Monggo. Oh, suami. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Dua, tiga. Gaya bebas, ganti gaya dong. Satu. Awal ketemu itu melalui live TikTok. Terus habis itu Mas Budi masuk ke liveku, terus kenalan, terus kita sama-sama di dunia F&B, terus komunikasi cocok, akhirnya memutuskan buat menikah. Emang suka live di waktu tempat kerja, restoran Timur Tengah. Iya, ikut sering gabung di liveku. Komentar-komentar juga ya. Benar, ikut komentar, ikut masuk. Kita nggak pakai pacaran sih, jadi kenal langsung 1 bulan langsung proses buat menikah. Berarti kalau dari dengan TikTok, Live TikTok, kemudian benar. dikomentari sama Budi, kemudian join gitu ya. Join, benar. Ngobrol nyaman gitu. Iya. Berarti hanya 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan sama persiapannya. Jadi cuman pengenalan, nggak pakai pacaran. Mas langsung bilang ke ibu. Emang iya diskusi dari kedua belah pihak, nggak mau yang ribet, benar. Kalau nikah simpel kan di KUA dan mudah juga, dan juga kesepakatan berdua. Sempat ada yang nolak dari keluarga Mas Budi? Alhamdulillah enggak ada, welcome semua. Berarti keluarga juga menerima ya? Menerima, alhamdulillah. Serius. Karena dari pihak keluarga kan juga nggak suka kalau pacaran terlalu lama, itu nggak suka gitu loh. Kalau sama-sama sudah mau ya udah. Langsung aja diskusi, datang ke rumah minta ya. Minta, benar. Luar biasa. Ya itu tadi, simpel, nggak ribet. Terus habis itu kan juga gratis juga di sini. Kalau nikah di KUA, kalau dipanggil kan kena biaya lagi. Dan uang dan ini ya uang yang untuk keluarga jenengan ini bisa dimanfaatkan bagi nanti juga. Benar, dibuat healing. Ya biasanya gengsi kan seperti itu ya. Rencananya setelah menikah ini nanti akan berlanjut kemana atau akan kolaborasi? Lihat nanti. Sudah bisa menikah ini. Oke, assalamualaikum, selamat siang Abah. Waalaikumsalam. Izin Abah bisa disampaikan terkait kami ingin minta tanggapan dari jenengan terkait ini Pak, fenomena masyarakat dulur pasangan muda-mudi yang memutuskan menikah kemudian memilih di KUA saja. Jadi mereka lebih memilih
memanfaatkan uangnya untuk hal yang lebih penting, bukan untuk pesta, tapi tetap mengadakan di KUA, dan uangnya nanti bisa ada kesadaran baru itu Pak, untuk memanfaatkan uang lebih bijak, sehingga mereka muncul keinginan untuk tetap mengadakan di KUA, kemudian bisa menjalani kehidupan berumah tangga secara lebih bijaksana. Izin, Pak. Terima kasih Mas. Begini, sebenarnya orang yang beranggapan bahwa hemat uang itu sangat sedikit, tapi yang banyak mereka itu yang menikah di KUA, ada yang banyak satu, ada yang ingin memanfaatkan aja fasilitas gratis. Yang kedua, banyak yang karena satu yang dan lain hal ya, dalam arti apa satu dan lain hal itu perlu dijelaskan kan? Ya, bisa. Tapi yang jelas yang ini mungkin ada yang karena hamil, Ada insiden ya. ada insiden terlebih dahulu sehingga nikahnya di KUA. Ada sebagian karena sudah janda duda. Sudah pernah rame-rame di rumahnya, baru kita nikah di KUA. Kalau berdasarkan catatan jenengan apa untuk di KUA Jambangan, nah ini catatannya itu berapa Pak? Di tahun 2025 itu berapa jumlah pernikahan yang tercatat dan yang memilih di KUA itu berapa? Kisaran di 20% paling dari peristiwa nikah yang ada, 20%-an. Itu kalau itu persentasenya 20%, kalau angkanya sekitar berapa? Ya kalau dari 300, 20% itu berapa kira-kira? Sekitar 5, nggak sampai 50 ya? Udah 50. Ya sekitar itu. Kalau dibandingkan di tahun 2024, dari keseluruhan jumlah pernikahan cenderung meningkat atau menurun? Menurun sebenarnya. Menurun. Lebih banyak mereka pilih di Luar. rumahnya ya. Bah, kalau berdasarkan pantauan jenengan, Mbak, selama ini pengalaman jenengan ya untuk memantau atau melayani masyarakat memilih untuk menikah di KUA, untuk yang ini Mbak, faktor mereka lebih milih hemat dan sebagainya itu seperti apa Pak jenengan melihat? Maksudnya gimana? Yang memilih untuk ada kesadaran baru dari masyarakat untuk lebih memilih di KUA saja, kemudian bisa uangnya untuk dimanfaatkan ke lain hal gitu. Itu tadi. Kalau yang karena hanya uang itu sedikit persentasenya. Tapi kan sebelumnya muncul konten-konten lebih baik di media ya, di sosial, lebih baik enak di KUA bla 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 dan gratis macam-macam itu, sehingga mereka ada yang karena itu, tapi tidak banyak, yang banyak karena faktor insiden tadi. Tapi secara gebiah uyah Pak, itu jumlahnya cenderung meningkat atau menurun di 2024 kemudian melihat di 2025? 25 menurun yang di kantor. Yang di kantor. Sekitar berapa memilih di luar? Memilih di luar. Iya. Untuk penurunannya berapa persen? Nah ini kalau persisnya saya tidak bisa langsung menjawab karena kita harus melihat data, Tapi ya tidak terlalu banyak nih, tidak terlalu banyak di angka itu juga. Bisa dipertegas lagi Pak, di tahun 2025 berapa yang menikah di KUA? Kalau 2025 kemarin ya paling sekitar 20-an% toh. Kalau sebelumnya 2024 paling sekitar 25-an, 23%, 25% dari jumlah peristiwa yang ada. Berarti kalau yang di 2025 persentasenya itu 25%, jumlahnya berapa? 50 pasangan atau berapa? Ya sekitar itu. Sekitar itu 50%. Bah, edukasi kepada masyarakat Bah, agar pernikahan mereka tetap langgeng. Sebenarnya kuncinya itu ada di mana Pak? Kematangan mental atau kesiapan finansial atau apa? Betul, dua-duanya masuk. Dalam arti begini, pernikahan itu akan langgeng satu ketika kedua belah pihak itu sudah matang secara mental ya. Nah, mentalnya sudah matang sehingga setiap persoalan bisa diselesaikan bersama. Kedua,
Ya ketika matang maka finansial itu menjadi banyak yang bisa dibicarakan. Ada cara mengelola finansialnya. Makanya di KUA itu di Jambangan khususnya kita setiap hari Senin itu akan ada binwin bahasanya, bimbingan pranikah terhadap para calon pengantin sekaligus pemeriksaan nikah, pranikah atau rafa di KUA. Itu salah satu materi yang diberikan adalah cara mengelola keuangan keluarga. Nah, cara mengelola keuangan keluarga itu yang banyak kita berikan kepada masyarakat. Jadi kalau mereka tidak bisa mengelola maka kesiapan mental mereka juga akan terganggu. Bah, mungkin ada tips khusus ketika pasangan yang sudah menikah menjalani bahtera rumah tangga yang usianya mungkin cukup muda, entah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kemudian ketika menghadapi suatu masalah, Bah, itu tips dari jenengan agar ini masalah jangan sampai berdampak sampai mereka pisah dan sebagainya. Apa sih yang harus dipersiapkan dan dilihat dari ketika menemui sebuah masalah dalam keluarga itu? Yang harus dipersiapkan mental. Kedua, bisa mengakui atau saling menghargai antara satu dengan yang lain. Jadi antara suaminya bisa menghargai istrinya, istrinya menghargai suaminya. Kemudian tidak saling berusaha menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, tidak saling menyalahkan. Bisa menerima, bahkan kalau bisa mengaku sumber masalahnya dari saya, jangan menyalahkan yang lain. Sehingga kalau suami misalnya istrinya lah marah-marah memulainya semacamnya, segera diakui oleh suaminya bahwa itu salah saya. Sebaliknya begitu, kalau suaminya yang marah, istrinya juga bisa mengakui itu adalah kesalahan saya, bukan kesalahan pasangan. Sehingga saling menghargai, saling merendah, saling menghilangkan ego, menekan, meredam mengubur ego baik dalam di dalam keluarga, sehingga tidak saling mengaku saya yang benar. Oke, berarti kematangan mental itu nanti akan mempengaruhi cara berkomunikasi ya? Betul. Antara pasangan, dan ketika berkomunikasi harus menempatkan diri secara adil, secara sabar agar tidak egosentris gitu. Oh, betul. Ya. Gitu. Oke, siap. Nama lengkap jenengan, Pak? Itu M. Hasan Baisun. Haji Muhammad Hasan Baisun. Ya. Kepala KUA Kecamatan Jambangan. Sekaligus juga PLT di Gayungan. Betul. Iya. Jono sudah berapa lama, Pak, menjabat di KUA ini atau sudah di KUA bertugas untuk melayani masyarakat yang nikah ini? Kalau dari dulu kan mulai 2004. Oh, 2004 itu ya? Di sini saya dari 2022. 2020 menjabat ini. Iya. Atau sembanon apa? Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.